Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi, khususnya untuk materi pemeriksaan akuntansi pada laba rugi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui apa saja tujuan dilakukan pemeriksaan terhadap akun laba rugi. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana prosedur audit yang harus dijalankan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laba rugi. Sekarang kita lihat apa itu laba rugi. Nah, menurut IAI, kalau kita membahas laba rugi, berarti kita akan membahas mengenai pendapatan atau penghasilan dengan beban. Karena seperti yang kita ketahui, laba atau rugi itu diperoleh dari total pendapatan dikurang dengan beban-beban. Baru nanti kita bisa mengetahui berapa laba atau berapa rugi sebuah perusahaan. Jadi kalau kita membahas laba rugi, berarti kita akan melihat pengertian mengenai penghasilan atau pendapatan dan beban-beban. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Untuk penghasilan atau pendapatan, ini diartikan merupakan suatu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi disimpulkan di sini, penghasilan atau pendapatan itu merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal. Jadi, modal kita itu mengalami peningkatan karena aktivitas bisnis kita. Oke. Berikutnya, beban. Beban atau kita kenal dengan expense merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Jadi, beban ini kebalikan dari pendapatan. Kalau tadi pendapatan itu istilahnya merupakan kenaikan manfaat ekonomi, kalau di beban ini adalah penurunan manfaat ekonomi. Yang sama di sini adalah dua-duanya berdampak terhadap modal. Ya, kalau pendapatan dia akan mengakibatkan kenaikan ekuitas. Kalau beban dia akan mengakibatkan penurunan ekuitas. Ya, bisa dipahami. Kenapa laba rugi ini kita membahas pendapatan dan beban? Karena laba rugi ini berasal dari total pendapatan dikurang dengan beban-beban. Oke, next. Kita lihat apa saja sih akun-akun yang terdapat dalam laba rugi. Yang pertama itu adalah pendapatan operasi. Yang kedua, harga pokok penjualan. Yang ketiga, beban operasi. Dan yang keempat, pendapatan dan beban di luar operasi. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk melihat kembali laporan laba rugi. Nanti coba cek lagi laporan laba rugi yang kalian punya, atau silahkan searching di Google mengenai laporan laba rugi. Nah, di sana nanti akan terlihat akun-akun apa saja, kemudian apa dikurang apa, kemudian akan muncul laba kotor, setelah laba kotor dikurangi dengan apa lagi, sehingga nanti lu dapat laba bersih atau rugi bersih. Oke, silakan review-review lagi, lihat-lihat lagi laporan laba rugi. Oke. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan pemeriksaan terhadap laba rugi ini. Yang pertama, kita perhatikan prinsip konservatisme atau konservatism dalam pengakuan pendapatan dan beban. Nah, kalau menggunakan prinsip konservatisme ini, beban yang belum pasti terjadi tetapi diperkirakan akan menjadi beban perusahaan itu harus dicatat sebagai beban. Sementara pendapatan yang pasti terjadi itu belum boleh dicatat sebagai pendapatan perusahaan, kecuali pengakuan saat penerimaan uang, kecuali untuk perusahaan kontraktor,
kecuali untuk barang jenis tertentu yang harga jualnya sudah pasti atau barang pasti terjual atau cepat rusak. Nah, untuk hal ini bisa kita lihat pada PSAK nomor 23 mengenai penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen. Kemudian yang kedua adalah konsep matching cost against revenue. Dalam konsep matching cost against revenue ini kita harus membandingkan pendapatan yang menjadi hak perusahaan dalam periode yang diperiksa dengan biaya yang menjadi beban perusahaan untuk periode yang sama, ya. Jadi pada poin kedua ini kita bandingkan pendapatan dan bebannya. Kemudian menurut PSAK atau PABU, pendapatan dan beban itu harus dicatat dengan dasar accrual basis. Tidak boleh kita catat menggunakan cash basis. Dan juga periksa pendapatan atau biaya. Jangan sampai ada pergeseran waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban. Yang ketiga, kita perhatikan waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan pendapatan dan beban. Biasanya waktunya tidak sebanyak waktu untuk pemeriksaan neraca, ya. Karena pada waktu memeriksa pos neraca, kita sudah sekaligus mengaitkan dengan pos yang ada pada laba rugi. Makanya ketika kita melakukan pemeriksaan laba rugi tidak membutuhkan waktu yang lama, karena ketika kita memeriksa neraca sudah kita kaitkan dengan laba rugi. Kemudian pada waktu melakukan tes transaksi, sekaligus kita periksa pos laba rugi. Dan juga prosedur audit atas perkiraan laba rugi yang biasa disajikan itu adalah analytical review prosedur. Kemudian analisa beberapa perkiraan laba rugi yang penting atau yang ada kaitannya dengan perhitungan pajak. Dan juga kita melakukan pemeriksaan atas subsequent payment dan subsequent collection. Nah, itulah 3 poin yang harus kita perhatikan dalam melakukan pemeriksaan laba rugi. Sekarang kita lihat apa tujuan pemeriksaan laba rugi. Yang pertama, internal control. Tujuan kita memeriksanya adalah untuk melihat apakah internal controlnya sudah berjalan dengan baik atau belum. Biasanya untuk internal control ini kita menggunakan ICQ, yaitu internal control question. Oke, yang kedua, tujuannya adalah pencatatan pendapatan dan biaya yang menjadi hak perusahaan dengan menggunakan cut off sudah tepat. Jadi, kita lihat pencatatan untuk pendapatan dan biaya itu khususnya untuk cut off sudah dicatat sesuai dengan ketentuannya. Yang ketiga, tujuan pemeriksaannya adalah untuk melihat beban perusahaan itu sudah dicatat di buku perusahaan dengan menggunakan sistem cut-off yang tepat atau belum. Yang keempat, apakah ada fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi, pada poin keempat ini tujuan pemeriksaan kita lihat ada fluktuasi atau tidak antara tahun ini dan tahun sebelumnya. Tujuan yang terakhir yaitu untuk melihat penyajian laba rugi di laporan sudah sesuai dengan standar akuntansi dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Oke, berikutnya prosedur audit untuk pemeriksaan laba rugi. Yang pertama itu adalah kita pelajari dan evaluasi internal control. Kita lihat apakah dalam transaksi tersebut ada otorisasinya atau tidak. Adakah pemisahan tugas dan tanggung jawab. Nah, prosedur audit yang pertama ini dapat kita lakukan dengan menggunakan ICQ kepada pihak manajemen. Prosedur yang kedua, kita minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan. Jadi, kita minta rincian laba rugi banding, ya. Laporan laba ruginya itu banding. Misalkan sekarang kita periksa
untuk pelaporan tahun 2021, maka rincian laporan laba rugi yang kita minta yaitu disandingkan antara 2020 dengan 2021. Prosedur yang ketiga, kita minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa. Kita bandingkan dengan budget untuk periode yang sama. Jadi kalau yang sebelumnya tadi laba rugi itu kita bandingkan dengan periode sebelumnya, kalau yang sekarang itu kita bandingkan dengan budget untuk periode saat diperiksa tersebut. Yang keempat, kita minta rincian penjualan per jenis barang atau area yang mencantumkan kuantiti barang yang dijual dan nilai uangnya selama setahun. Nah, rincian ini kita minta itu per bulannya. Kita minta rincian per jenis barang atau rincian per area. Yang penting dalam rincian itu memuat jumlah atau kuantitas barang yang dijual dan nilai uang yang ada. Prosedur yang berikutnya, kita periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Kita periksa pisah batas untuk penjualan dan pisah batas untuk pembelian. Sudah sesuai atau belum? Yang berikutnya, kita periksa subsequent payment dan subsequent collection. Dan setelah kita periksa subsequent payment dan subsequent collection, kita buat analisa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan ditanyakan pihak pajak atau yang kita gunakan untuk keperluan pengisian SPT. Jadi kita lakukan analisa kira-kira mana sih biaya atau pendapatan yang mungkin digunakan untuk pelaporan SPT. Apakah nanti perhitungannya sudah sesuai atau belum. Lalu kita periksa kepatuhan peraturan perpajakan tentang biaya dan pendapatan. Sudah sesuaikah perhitungannya dengan peraturan pajak yang ada? Berikutnya kita periksa daftar gaji, lalu kita tes kesesuaian perhitungan PPh 21 dengan peraturan pajak. Ya. Kita lihat daftar gaji. Kalau gaji ini kan PPh. PPh itu kan harus dipotong ya. Kita periksa perhitungan PPh-nya sudah sesuai dengan aturan perpajakan atau belum. Kemudian kita bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21, cocok nggak? Lalu kita bandingkan data yang ada dalam daftar gaji secara test basis dengan personal file. Sesuai nggak? Anggaplah kita ambil sampling satu orang filenya. Kita lihat daftar gaji si A misalkan sekian, pajaknya sekian. Kita tes basisnya dengan cara kita melihat file si A tersebut sudah sesuai atau belum. Berikutnya kita lakukan observasi saat pembayaran gaji. Yang terakhir, kita periksa apakah penyajian pos laba rugi sudah sesuai dengan standar akuntansi atau SAK etap atau PSAK atau IFRS yang berlaku. Oke, kira-kira itulah materi mengenai mengenai pemeriksaan laba rugi. Semoga bisa dipahami dan jika ada pertanyaan nanti kita lanjut pada forum diskusi. Dan silakan perkaya lagi wawasannya dengan membaca atau mencari sumber referensi yang lain. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.